Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Menuju Pulau Locktail dan menemukan One Piece, serta menjadi Raja Bajak Laut, adalah impian terbesar yang dimiliki Luffy beserta kru topi jerami. Namun tidak mudah untuk pergi menuju Locktail yang lokasinya ada di ujung Greenland. Hanya ada satu cara untuk bisa pergi menuju Locktail, yaitu menemukan Road Poneglyph. Kalian mungkin sudah mengenal dengan sebuah artefak kuno yang disebut Poneglyph. Di antara sekian banyak Poneglyph, terdapat beberapa Poneglyph yang dianggap spesial, yang kemudian disebut Road Poneglyph. Road Poneglyph ini berjumlah 4 buah dan keberadaannya sangat tersembunyi. Sejauh ini, Luffy diketahui sudah menemukan 3 Road Poneglyph, satu di Zoo, satu di Whole Cake Island, dan satu di Wano. Keberadaan Poneglyph yang terakhir masih menjadi misteri sampai saat ini. Namun, ada beberapa dugaan mengenai keberadaan Poneglyph terakhir ini. Salah satunya adalah ada seseorang yang kemudian memiliki atau menyimpannya. Siapa sajakah mereka? Yuk simak videonya lebih lanjut. Yang pertama adalah kelompok bajak laut Whitebird. Whitebird adalah salah satu rival dari Goldie Roger, di mana level kekuatan keduanya hampir setara. Hal ini terbukti di salah satu chapter dalam flashback Kozuki Oden. Roger dan Whitebird pernah saling bertarung selama 3 hari dan tidak ada yang menang. Sama halnya seperti Garp, Whitebird juga sangat dipercaya oleh sosok Roger. Karena itulah Roger mempercayakan bagian terakhir dari Road Poneglyph kepada Whitebird. Dan sisa-sisa dari kelompoknya pun mengetahui di mana lokasi Road Poneglyph keempat tersebut, terutama Marco. Sempat ada spekulasi yang menyebutkan bahwa Marco atau Whitebird menyembunyikannya di Pulau Sphinx, mengingat lokasinya yang sangat tersembunyi. Bisa jadi hal ini pun ada kaitannya dengan Marco dan Izo yang ikut bergabung dengan aliansi Luffy di pertempuran Onigashima. Kedua ada Blackbeard. Seperti yang kita ketahui, setelah kematian Whitebird dan juga perang pengembalian, Teach pergi ke berbagai wilayah yang dahulunya menjadi wilayah kekuasaan Whitebird untuk mengambil alih wilayah tersebut. Bisa jadi ketika Blackbeard sedang melakukan hal tersebut, dia tidak sengaja menemukan lokasi tempat Whitebird menyembunyikan Road Poneglyph terakhir. Kemudian kita juga tahu bahwa Blackbeard sempat berada di kapal yang sama dengan Whitebird, yang mana mungkin dia pun memiliki informasi penting di mana keberadaan Road Poneglyph tersebut. Dan ketika time skip terjadi, dia pun mencurinya. Ketiga, kelompok bajak laut Shanks. Mengingat banyak sekali teori tentang Shanks, terutama tentang bagaimana Shanks adalah seorang penjaga perdamaian. Rasanya cukup masuk akal juga jika kemudian Shanks menjadi sosok yang melindungi Road Poneglyph terakhir di sebuah tempat tersembunyi. Shanks akan melindunginya dan kemudian memberikannya kepada Luffy ketika waktunya tepat. Seperti yang banyak orang prediksi, Shanks sebenarnya bisa saja pergi ke Locktail mengingat banyaknya informasi yang dia ketahui. Namun, dia lebih memilih untuk menantikan sosok yang lebih pantas, dan Shanks pun lebih tertarik dengan keseimbangan dunia. Sosok terakhir yang mungkin memiliki Road Poneglyph adalah Scooper Gaban, sosok yang juga banyak muncul dalam teori para penggemar. Ada banyak teori yang berkembang di kalangan para penggemar yang terkait dengan sosok Scooper Gaban. Contohnya adalah teori tentang bagaimana dia akan menjadi mentor bagi Luffy dan kelompok topi jerami seperti yang dilakukan oleh Rayleigh. Namun bisa jadi Scooper Gaban juga akan menjadi sosok penting untuk memberikan petunjuk kemana Luffy akan pergi selanjutnya.
Caranya adalah dengan memberikan Road Poneglyph keempat kepada mereka. Dengan begitu, mungkin tugas terakhir dari Skuper Gaban pun selesai. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai siapa sajakah yang memegang Road Poneglyph keempat. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain atau ide lain dalam pembahasan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.